Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Handayani, SPD MBA, selaku dosen mata kuliah Manajemen Pergudangan dan Desain dari Prodi Logistik Lautan. Manajemen Pergudangan dan Desain tidak hanya sekedar tempat penyimpanan yang pasif, melainkan simpul strategis yang menentukan kecepatan distribusi, akurasi inventaris, hingga efisiensi biaya operasional. Sepanjang satu semester ke depan, kita akan membedah bagaimana merancang tata letak gudang yang optimal serta mengelola alur barang, karena dengan menerapkan metode operasional berbasis studi kasus nyata di industri, kita bisa mempraktekannya untuk perkuliahan ke depannya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah manajemen pergudangan. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar, peran strategis, serta fungsi operasional dalam sistem manajemen pergudangan atau warehouse management system. Yang kedua, mahasiswa merancang tata letak warehouse dan tata letak ruang simpan gudang menggunakan AutoCAD dan manual. Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu memilih dan menerapkan metode pengendalian inventaris serta mengelola alur barang seperti first in first out, last in last out, dan sebagainya, guna mengurangi pemborosan atau kerusakan operasional di dalam sebuah industri. Tujuan dari mata kuliah manajemen pergudangan dan desain ini membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif dan keterampilan yang dapat merancang serta mengelola gudang secara efisien. Mahasiswa tidak hanya memahami tentang teori, namun juga mengetahui atau membedah masalah yang ada di lapangan. Berikut ini adalah komponen atau bobot penilaian pada mata kuliah manajemen pergudangan dan desain. Yang pertama ada kehadiran dan partisipasi. Yang kedua ada tugas dan kuis. Kemudian ada studi kasus atau proyek desain. Lalu ada UTS, kemudian ada ujian akhir semester dan tugas proyek. Teman-teman diharapkan untuk terus aktif dan berkontribusi pada perkuliahan ini sehingga di akhir semester hasilnya akan maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaannya? Oke, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan kuliah mengenai warehouse management dan desain di dalam sebuah perusahaan. Nah, teman-teman di sini ada yang sudah mengetahui tentang apa arti dari warehouse management kah? Sudah. Oke. Nah, Ibu akan mengaksen teman-teman terlebih dahulu. Yang pertama Anggi, Kofifa, Zahra, Yasmin, Vanessa, Nisa, Messi, Sonesha, Nizar, Ayu, Zalfa. Oke, sepertinya ada semua ya. Baik. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait deskripsi perkuliahannya dulu ya. Nah, untuk mata kuliah warehouse management ini adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa logistik lautan. Nah, biasanya itu diambil di semester awal. Kenapa judulnya warehouse management design? Ada yang tahu? Karena selain kita mempelajari mengenai manajemen pergudangan, kita juga akan mempelajari terkait desainnya. Tujuannya adalah bagaimana mahasiswa memahami konsep manajemen pergudangan yang ideal. Karena di dalam sebuah perusahaan, manajemen pergudangan itu adalah hal yang sangat penting. Ya, kalau tidak ada manajemen di dalam sebuah gudang, alhasil bisnis tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Nah, yang kedua, mahasiswa mampu merancang sebuah warehouse management system untuk bisnis tertentu, baik manufaktur, jasa, atau apapun yang bisa memenuhi kriteria dan sustainable. Sebenarnya untuk merancang warehouse management system itu
satu semester itu tidak cukup ya, tapi teman-teman biasanya ketika mengambil tugas akhir diperbolehkan untuk merancang si warehouse management system, dan banyak kok kakak tingkat yang sudah merancang warehouse management system. General ya, 5 yang generalnya, tapi ibu juga menilai dari partisipatif sama proyek juga ya. Salah satunya UTS, UAS paling besar, tugas, kehadiran, kuis, dan keaktifan. Seperti itu, jadi masing-masing poin harus terpenuhi. Seperti itu ya. Manajemen pergudangan ini ada beberapa aturannya. Yang pertama, teman-teman harus hadir tepat waktu, tapi ada toleransi keterlambatan 15 menit. Nah, kalau misalkan Zoom, ya kamera wajib diaktifkan kecuali ada masalah device, itu bisa izin terlebih dahulu. Nah, kalau waktu Zoom juga, ketika sedang diakses wajib on cam. Nah, boleh juga toleransi untuk izin kelas itu 2 kali pertemuan. Jadi kalau misalkan udah masuk 2 kali itu 20% itu nggak masalah, tapi harus ada keterangannya, misalnya sakit, izin, dan lain sebagainya. Itu masih bagus aman. Kemudian pakaian rapi saat kuliah ya, kemeja atau bawahan yang sopan seperti itu, dan tidak melakukan perkuliahan dalam berkendara ya kalau misalkan online, karena itu kan akan membahayakan diri kita ya. Takutnya nanti ini nih lagi berkendara tapi gara-gara kuliah ngomel jadi kenapa-napa. Ibu nggak mau kayak gitu, nanti bawa-bawa ibu ya. Oke. Kita lanjutkan ke materi ya, mengenai warehouse management atau manajemen pergudangan. Ini kita mau menjelaskan terkait peran gudang. Nah, warehouse management itu terdiri dari 2 kata ya, ada warehouse dan manajemen. Nah, warehouse itu sendiri adalah gudang tempat menyimpan barang sementara. Sedangkan manajemen itu ilmu, gimana sih caranya kita bisa mengelola si gudang tersebut. Nah, kita juga kalau misalkan di rumah ada gudang, gimana caranya kita bisa mengelola si gudang itu nggak tambah penuh, nggak tambah padat, tapi cukup gitu. Nah, begitu juga di warehouse management. Nah, kita harus belajar manajemen pergudangan. Saya Bu. Oke, boleh. Kofifa, silahkan. Kenapa harus ada gudang ya? Karena gudang itu sebagai berfungsi tempat penyimpanan atau mengatur untuk melindungi barang sebelum barang itu digunakan atau dikirim untuk ke tempat tujuan. Oke, terima kasih Kofifa, jawabannya benar. Kalau misalkan kita mempunyai perusahaan atau di dalam divisi procurement itu kita harus mengatur sedemikian bidang rupa si gudang tersebut. Bagaimana sih caranya agar gudang tersebut tetap aman ya, bisa menjaga barang, tapi gudang tersebut itu terkontrol dengan baik ya. Kadang kita nggak tahu nih barang itu masih ada di gudang, tapi kita order lagi nih ke supplier. Nah, itu tuh harus sesuai dengan pencatatan. Teman-teman nanti mau memproduksi suatu barang, tapi ketika ada barang-barang sedang mahal, tapi teman-teman itu punya cadangan stok di dalam gudang. Ini pada salah satu teman-teman ya, silahkan yang bisa jawab angkat tangan. Apa sih pengertian dari EOQ atau Economic Order Quantity? Wah, semuanya pada antusias ya untuk menjawab, tapi tadi ibu lihat Diza duluan ya yang angkat tangan. Boleh Diza? Saya tahu dari sebelumnya bahwa itu adalah metode dalam menentukan jumlah unit yang efisien. Oke, betul sekali. Betul ya teman-teman ya? Oke. Ya, kalau misalkan kita mau order itu, kita harus punya jumlah yang sesuai ya. Namanya economic order quantity itu ditentukan sama rumus. Kita nggak
nggak boleh pesannya berlebihan atau nggak boleh kurang. Jadi kita lihat dari dengan sebelumnya atau faktor eksternal dan internal. Ya. Kemudian dari minimum order quantity atau MOQ. Wah, cukup banyak ya yang angkat tangan. Boleh deh tadi ibu lihat ada dua nih yang angkat tangan. Oke Bu, minimum order itu kan ada kata minimum ya Bu, ada pembatasan. Nah, dari minimum MOQ itu batas minimal yang dipatokkan oleh si penjual ke pabrik sebelumnya. Jadi ada pembatasan order. Oke, betul sekali. Yang lain bagaimana, betul? Nice ya. Lanjut ya. Di dalam gudang ini biasanya kalau misalkan menyimpan barang itu mereka tuh ada sifat-sifat yang boleh disatukan ya atau berdekatan. Nah biasanya kepala gudang ini bikin tabel supaya bawahannya kalau gudang itu memahami penempatan-penempatannya. Salah satunya seperti ini, misalnya tabel gudang tangkapan ini dengan sangat beracun. Kedekatannya apa nih? Umpat. Umpat itu artinya tidak perlu berdekatan, artinya ya kalau bisa berjauhan. Kenapa? Alasannya ada di bawah. Reasonnya itu karena berbahaya, bisa terjadi kebakaran seperti itu. Mungkin setelah dikasih contoh, ada yang mau bantu jawab bagaimana jika pengoksidasi dan korosif berdekatan di dalam gudang. Ada yang mau? Wah banyak sekali ya yang angkat tangan, lebih bingung nih. Kayaknya mungkin tadi yang pertama Noval deh, coba deh Noval. Yang kedua yaitu kedekatan biasa, tidak beraksi yang memiliki arti. Benda ini bisa disatukan di dalam tempat yang sama, namun tetap harus memperhatikan jaraknya dengan standarnya. Karena hal ini dari dua benda ini tidak memiliki reaksi yang berbahaya, seperti batu bakar, beracun dan lain sebagainya. Oke, coba kita cek ya jawaban Noval ya. Ini mengoksidasi dengan korosif berarti O2. Ya ini dan dua ini. Betul ya, yang lain gimana, setuju? Sekarang teman-teman berkelompok dan menganalisa sebuah perusahaan, bisnis perusahaan, kira-kira produknya apa dan mereka ambil supplier dari mana aja. Misalnya produknya yang dibutuhkan itu mereka produksi TV misalnya, apa sih yang dibutuhkan dari TV itu, misalnya dari mulai kardusnya, mereka pesen dari mana, monitornya, terus udah gitu CPU yang dari dalamnya yang kecil-kecil itu dari mana, seperti itu. Remote, kalau misalkan produksinya remote, berarti kan ada karetnya, padnya itu dari mana. Boleh ya, sekarang do it by your group sama kelompok kalian. Diskusi terkait analisa yang ibu berikan. Nanti kalau misalkan udah menganalisa atau diskusi, ibu mau tanya nih setiap kelompoknya udah apa belum. Oke? Diskusi 10 menit, silakan dimulai ya. Kita pada sesi yang gampang nih. Ini kan kalau itu misalnya kayak mesinnya itu langsung dikit batas atau nggak iba kan bisa lokal. Bisa jadi misalnya paling kayu ini plastiknya pasti bukan ya. Bakunya apa kayu atau besi? Ini dari hasil diskusi. Oke, mungkin satu-satu ya, mungkin kelompok Bima dulu, tadi Bima duluan ya. Yang lain sabar ya. Oke Bu, di sini kelompok kami mengambil PT Cisjok atau PT kursinya dipakai untuk perkuliahan, yaitu ada besi bajanya itu dari PT Krakatau Steel Indonesia Persero, itu kayunya itu dia ngambil dari Kutai Timber dari Kalimantan, itu busanya dia ngambil dari Innova Politekno Indonesia, dan kain pelapisnya itu ada di Sri Rezeki Isman. Kardusnya bungkus buat pengiriman itu dia ngambil dari Fajar Surya Wismena Bekasi Timur. Oke, berarti kesimpulannya itu dari lokal semua atau ada beberapa dari barang impor? Sejauh yang saya analisis itu sama kelompok saya itu ngambilnya dari lokal Bu, dari PT-PT Indonesia. Oke, terima kasih Bima. Oke, jadi bisa kita lihat ya kalau misalkan memang lokal itu memungkinkan, kenapa tidak produk lokal? Cuman jika perusahaan tersebut multinasional, dia punya kebijakan sendiri untuk mengambil spare part atau produk dari vendor luar seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Cukup. Baik. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Karena perkuliahan ini telah usai, maka ibu tutup ya
ya kuliah hari ini. Jangan lupa teman-teman yang belum presentasi terkait analisa vendor, minggu depan kita lanjut ya. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.